Siapa sih yang tidak pernah mendengar istilah akulturasi dan asimilasi? Saya yakin hampir dari sebagian besar orang di Indonesia pasti pernah mendengarkan istilah ini, setidaknya sekali saja seumur hidup. Tapi, apakah mereka yang pernah mendengar istilah ini mengerti apa maksud atau makna dari akulturasi dan asimilasi? Nah, kali ini saya, Angela Dominikus Wijanto, dari kelas DP 4502B dengan NIM 16022130006, mohon izin kepada Pak Buyung, dalam beberapa menit ke depan saya akan menjelaskan tentang akulturasi dan asimilasi secara mendalam. Akulturasi dan asimilasi sendiri merupakan istilah sosial asosiatif dalam sosiologi, dan keduanya merupakan bagian dari proses sosial masyarakat yang terjadi akibat adanya interaksi sosial di dalam sebuah masyarakat yang memiliki perbedaan baik suku, agama, ras, dan golongan. Adanya suatu perbedaan tersebut menciptakan suatu ketertarikan untuk melakukan adaptasi dalam bentuk kebudayaan. Hal ini didukung dengan kemajuan zaman serta kebutuhan masing-masing kelompok agar dapat terus bertahan meskipun keduanya masuk sebagai proses sosial. Namun, baik asimilasi maupun akulturasi pasti memiliki perbedaan, dan berikut akan saya jelaskan perbedaan dari keduanya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, asimilasi adalah penyesuaian ataupun peleburan sifat asli yang dimiliki dengan sifat lingkungan sekitar. Artinya, asimilasi membuat sifat khas yang berasal dari suatu unsur budaya mengalami perubahan menjadi kebudayaan campuran. Sedangkan akulturasi adalah proses sosial yang ada dalam suatu masyarakat dengan latar belakang budaya tertentu, kemudian dihadapkan oleh budaya asing. Namun, secara perlahan, budaya asing tersebut dapat diterima oleh masyarakat tanpa menghilangkan ciri budaya sebelumnya. Atau, jika saya simpulkan, asimilasi itu merupakan perpaduan dua budaya atau lebih sehingga melahirkan budaya baru, tapi menghilangkan budaya aslinya. Nah, asimilasi ini muncul apabila golongan masyarakat dengan latar belakang budaya yang berbeda bergaul secara intensif dengan waktu yang lama. Suatu asimilasi ditandai oleh usaha-usaha mengurangi perbedaan antara orang atau kelompok. Nah, sedangkan akulturasi sendiri, menurut yang saya rangkum, akulturasi ini merupakan perpaduan dua budaya atau lebih sehingga melahirkan budaya baru tanpa menghilangkan ciri khas budaya masyarakat itu atau budaya aslinya. Dari pengertian yang sudah saya jelaskan, pasti akan ada faktor-faktor yang membuat adanya akulturasi dan asimilasi berjalan dan tidak berjalan. Nah, saya akan menjelaskan dari akulturasi terlebih dahulu. Dari faktor pendorongnya, yang pertama ada pendidikan yang maju, karena dengan pendidikan yang maju akan membuka pikiran masyarakat tentang budaya asing. Dengan mengenal budaya-budaya asing, maka bisa memajukan peradaban bangsa supaya bisa lebih kuat lagi dalam menghadapi perkembangan zaman. Nah, yang kedua, ada sikap dan perilaku saling menghargai budaya. Nah, mengapa sih ada sikap perilaku saling menghargai budaya? Nah, ini disebabkan karena ini sebagai faktor penentu kita bisa berhubungan baik atau tidaknya dengan budaya lain gitu. Nah, yang ketiga itu ada toleransi terhadap budaya lain. Mengapa begitu? Selain sikap perilaku yang tadi saya sebutkan, toleransi ini juga diperlukan agar bisa menjaga hubungan baik dengan budaya lainnya. Lalu yang keempat adanya masyarakat heterogen. Nah, mengapa? Karena di dalam lingkungan masyarakat terdapat latar belakang budaya yang berbeda-beda.
Banyak budaya pada masyarakat heterogen akan memudahkan individu satu dan individu lainnya untuk belajar berbagai macam budaya. Dan yang terakhir adalah berorientasi ke masa depan. Dengan berpikir ke masa depan, kita akan mempunyai sebuah rencana, sehingga masa depan dapat dihadapi dengan penuh kesiapan. Nah, karena ada faktor pendorong, pasti ada faktor penghambatnya. Nah, ini adalah faktor penghambat dari adanya akulturasi. Yang pertama ada ilmu pengetahuan yang bergerak melambat atau pendidikan yang tidak bergerak gitu. Mengapa? Karena, dengan adanya pendidikan yang tidak bergerak atau bergerak mundur itu akan membuat ilmu pengetahuan bergerak lambat, dan ilmu pengetahuan yang bergerak lambat ini bisa menjadi penyebab terlambatnya proses akulturasi pada suatu wilayah. Nah, yang kedua ada sikap masyarakat yang tradisional. Nah, masyarakat yang memegang teguh kebudayaan tradisional akan selalu beranggapan bahwa masuknya budaya asing ini bisa menghilangkan keistimewaan dari budaya asli itu sendiri. Sehingga budaya asing akan sulit diterima oleh orang-orang yang berpegang teguh pada sikap sifat tradisional. Nah, yang ketiga ini adalah hal-hal baru dianggap buruk. Nah, mengapa seperti ini? Karena, eee, dengan sulit untuk menerima atau bahkan beranggapan buruk terhadap hal-hal baru, itu bisa menjadi faktor penghambat terjadinya akulturasi budaya. Individu atau kelompok itu, yang seperti itu akan sangat sulit untuk menerima masuknya budaya baru. Yang terakhir, faktor penghambatnya adalah adat atau kebiasaan bagi sebagian kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat ini adalah masyarakat adat. Karena, menurut mereka hal-hal tersebut itu kayak seperti tidak apa tuh, sangat asing gitu menurut mereka. Nah, jika sudah beranggapan seperti itu, maka akan sulit mengenalkan budaya baru kepada mereka. Nah, lanjut ke pembahasan asimilasi. Faktor pendorong terjadinya asimilasi itu, yang pertama adalah terbiasa membuka diri terhadap budaya baru, bisa menerima dengan mudah masuknya budaya baru ke dalam diri kita. Nah, yang kedua ada perkawinan antar kelompok budaya yang berbeda. Ketika melakukan perkawinan dengan kelompok budaya yang berbeda, maka akan ada setiap individu merasakan pembauran budaya yang satu dengan budaya yang lainnya. Yang ketiga adalah menghormati dan menghargai orang asing beserta budaya yang dibawanya. Dengan melakukan sikap dan perilaku seperti itu, maka kita sudah memberikan dorongan akan terjadinya asimilasi budaya. Yang terakhir, faktor pendorongnya adalah memiliki kesempatan yang sama di bidang aspek ekonomi. Nah, setiap individu pasti memiliki kesempatan yang sama dalam kegiatan ekonomi, sehingga ekonomi bisa terjaga. Selain ekonomi terjaga, kesempatan yang sama di dalam ekonomi ini bisa mendorong terjadinya asimilasi. Lalu, apa sih faktor penghambat asimilasi? Nah, asimilasi ini bisa terhambat karena beberapa faktor. Yang pertama, takut menghadapi budaya baru. Bagi sebagian individu atau kelompok, masih ada rasa takut untuk menghadapi budaya baru. Rasa takut kepada budaya baru ini sebaiknya segera dihilangkan karena bisa menghambat terjadinya proses asimilasi pada suatu daerah. Yang kedua, adanya golongan minoritas dan itu tidak bisa dipungkiri gitu, bahwa di setiap wilayah pasti ada yang namanya golongan minoritas. Golongan minoritas ini sulit menerima budaya baru. Mengapa? Karena takut dicemooh oleh golongan mayoritas. Lalu yang ketiga, ada kurangnya ilmu pengetahuan tentang budaya asing. Jika ilmu pengetahuan budaya asing yang kita miliki itu tidak banyak, maka kita akan sulit mempelajari budaya asing tersebut. Hal seperti ini
bisa disebabkan individu atau sekelompok orang itu sulit menerima budaya asing, sehingga proses asimilasi ini akan terlambat. Lalu yang terakhir adalah perbedaan ciri-ciri fisik. Perbedaan ciri-ciri fisik manusia ini bisa menyebabkan orang lain takut untuk mempelajari budaya asing. Budaya asing yang sulit diterima oleh setiap individu atau kelompok, sehingga asimilasi itu susah untuk diwujudkan. Lalu, setelah ada faktor pendorong dan penghambat untuk membentuk akulturasi dan asimilasi, maka pastinya akan dibutuhkan proses. Berikut akan saya jelaskan proses keduanya. Nah, proses terjadinya asimilasi ini dapat diakibatkan oleh beberapa hal. Yang pertama ini adanya perkumpulan masyarakat yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda dan umumnya terjadi di lingkungan terdekat seperti rumah, di sekolah, di tempat kerja, dan lainnya. Lalu, proses asimilasi yang kedua terjadi karena adanya interaksi sosial antar individu yang satu dengan individu yang lainnya. Hal ini disebabkan pada dasarnya setiap manusia itu tidak lepas dari interaksi sosial, terutama di dalam suatu perkumpulan di dalam suatu perkumpulan. Nah, adanya perkumpulan tersebut menciptakan suatu pergaulan antar individu yang bisa berlangsung secara bertahun-tahun. Nah, em, adanya interaksi tersebut menghasilkan asimilasi ini eh, memiliki sebab setiap individu memiliki karakternya masing-masing. Nah, untuk proses yang ketiga, itu membaur dengan kebudayaan yang baru. Hal ini terjadi jika seseorang pindah dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Nah, dalam proses pembinaan itu, seseorang harus beradaptasi serta menyesuaikan diri dengan lingkungan baru agar eh, agar orang-orang itu dapat berinteraksi dengan orang-orang di lingkungan baru. Nah, proses akulturasi kalau eh, proses akulturasinya itu terjadi karena percampuran budaya sendiri dengan budaya asing. Nah, dalam proses akulturasi dapat terjadi di berbagai macam bidang seperti berpakaian, kuliner, bangunan, dan sebagainya. Bahkan dalam proses akulturasi itu terjadi pada kurun waktu yang lama, bahkan bisa bertahun-tahun agar akulturasi ini eh, dapat menjadi apa tuh budaya asing tuh masuk tentu tidak semerta-merta gitu dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat gitu. Nah, tidak hanya itu, faktor masyarakat itu juga mempengaruhi proses akulturasi. Mengapa? Karena mereka lah yang membangun budaya itu sendiri. Dengan kata lain, tidak semua percampuran kebudayaan dapat diterima oleh seluruh masyarakat, khususnya yang berada di wilayah tersebut. Nah, dari proses yang barusan saya sampaikan, eee, bisa disimpulkan bahwa syarat dari terbentuknya proses asimilasi itu, jika memenuhi 3 syarat, yaitu ada sejumlah kelompok dengan kebudayaan berbeda, yang kedua terjalannya interaksi dan pergaulan antar individu atau kelompok secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Yang ketiga, kebudayaan tiap kelompok berubah dan saling menyesuaikan diri. Sedangkan syarat terjadinya akulturasi dalam kehidupan itu, yang pertama ada pertemuan dua kebudayaan yang berbeda. Yang eh, kedua kedua budaya itu saling menerima satu sama lain. Nah, yang kedua itu adanya persamaan di dalam masyarakat yang berbeda kebudayaan itu. Nah, tentunya akulturasi dan asimilasi ini pasti memiliki dampak permasalahannya sendiri. Nah, kali ini saya akan menjelaskan dampak permasalahan jika terjadi akulturasi dan asimilasi. Nah, yang pertama, di asimilasi itu tentunya akan adanya kekhawatiran bahwa kebudayaan asli akan punah.
karena tergantikan dengan suatu kebudayaan yang baru. Lalu yang kedua, terjadinya perselisihan akibat adanya perbedaan pemahaman budaya. Nah, yang ketiga, nilai-nilai luhur yang telah tertanam pada masyarakat sejak dahulu perlahan diabaikan karena dianggap tidak lagi relevan. Selanjutnya, akulturasi. Nah, akulturasi ini memiliki dampak permasalahan itu. Yang pertama adalah terpengaruh budaya individualis yang mementingkan diri sendiri atau orang yang egois. Yang kedua, terjadi perubahan budaya. Dan yang terakhir, melupakan budaya asli. Untuk memahami lebih lanjut, saya akan memberikan beberapa contoh dari akulturasi dan asimilasi. Nah, contoh akulturasi yang pertama ini, rumah-rumah dengan arsitektur Cina kuno. Nah, rumah-rumah yang arsitekturnya bernuansa Cina kuno ini merupakan salah satu bentuk dari terjadinya akulturasi. Atau, contoh akulturasi yang mirip dengan ini bisa dilihat di daerah Rembang dan Lasem di Jawa Tengah. Nah, yang kedua ada kesenian gambang kromong. Kesenian gambang kromong ini merupakan pencampuran budaya Indonesia dengan budaya Tiongkok dalam sebuah pertunjukan musik. Yang ketiga, ada Masjid Menara Kudus. Masjid ini bisa dikatakan sebagai bentuk dari akulturasi, karena arsitektur Masjid Menara Kudus ini merupakan hasil pencampuran budaya Islam dengan budaya Hindu. Yang keempat, ada cerita wayang Mahabharata. Wayang ini adalah salah satu budaya Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu. Bahkan saat ini wayang sudah dikenal oleh beberapa negara. Biasanya cerita wayang ini diambil dari kisah Mahabharata yang berasal dari negara India. Oleh karena itu, wayang dan kisah Mahabharata ini merupakan bentuk dari akulturasi budaya. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh dari proses asimilasi, bentuk dari proses asimilasi. Yang pertama, ada musik dangdut. Nah, musik dangdut ini berasal dari pengaruh musik India dan musik Melayu. Pencampuran musik India dengan Melayu ini menghasilkan eh, musik dangdut sebagai contoh dari asimilasi. Lalu yang kedua ada penggunaan baju koko di Indonesia. Pada awalnya, baju koko di Indonesia ini sangat identik dengan baju pria yang digunakan oleh warga Tiongkok. Namun, seiring berjalannya waktu, anggapan ini berganti karena baju koko ini mulai identik dengan baju muslim pria di Indonesia. Lalu, untuk yang ketiga, ada pakaian pengantin Betawi. Pakaian pengantin Betawi sangatlah dipengaruhi oleh beberapa macam budaya seperti Arab, Cina, dan Melayu. Maka dari itu, pakaian ini merupakan contoh asimilasi di bidang pakaian. Lalu ada yang keempat adalah perayaan Valentine. Nah, unik nih, karena perayaan Valentine ini kan bukan dari Indonesia. Nah, tapi kebanyakan orang masyarakat Indonesia itu merayakan perayaan Valentine setiap tanggal 14 Februari. Nah, demikian penjelasan akulturasi dan asimilasi dari saya. Semoga bisa diserap dengan baik dan bisa menjawab pertanyaan yang sudah diberikan oleh Pak Buyung. Terima kasih.